Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan kita pada pohon dunia raksasa yang berdiri di pusat segalanya. Di tempat ini, berbagai ras hidup berdampingan dengan harmonis. Bersama-sama, mereka membentuk benua Huguenot yang luas, sebuah tempat yang penuh dengan kehidupan dan misteri. Namun, tidak semuanya damai. Perang antara manusia dan iblis melanda negeri ini, dan pertempuran sengit tersebut semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Manusia berada dalam perjuangan yang putus asa karena serangan mereka tidak mempan terhadap iblis. Namun, sebuah titik balik akan terjadi di tengah kekacauan tersebut. Secercah harapan muncul di medan perang, membawa sihir kuno yang telah terlupakan. Dengan menggunakan kekuatan ini, mereka mampu mengalahkan pasukan monster dengan mudah. Mereka yang melesat di medan perang membawa harapan kembali bagi umat manusia. Karena perbuatan heroik mereka, orang-orang mulai memanggil mereka dengan nama khusus, Grimoire Smiths, para penempa buku sihir, Grimoire, dan penyelamat rakyat. Kembali ke masa kini, kita melihat sebuah tembok sedang diserang dan para prajurit menembakkan meriam. Ledakan besar terjadi di garis depan musuh. Seorang prajurit memerintahkan pemanah agar tidak membiarkan makhluk-makhluk itu memanjat tembok. Sebuah panah api mengenai mata salah satu monster yang sedang memanjat. Meskipun panah menancap di kepalanya, makhluk itu tetap berdiri dengan senyum di wajahnya. Iblis lain mendekati seorang manusia dengan tatapan yang sangat mengancam. Salah satu penjaga panik dan berteriak putus asa. Ternyata tembok itu sedang diserbu oleh gerombolan monster yang ganas. Cakar salah satu makhluk mencapai puncak tembok, membuat seorang prajurit terkejut. Segera makhluk mengerikan itu muncul sepenuhnya, menunjukkan penampilannya yang aneh. Pada saat itu, si penjaga lumpuh karena ketakutan. Tiba-tiba, sesosok pria berjubah muncul di depannya dengan sebuah buku di tangan. Pendatang baru itu menggunakan mantra bernama Grand Reflection untuk melindungi prajurit tersebut. Seberkas cahaya menghantam monster-monster itu, melemparkan mereka jauh dari tembok. Pria misterius itu menyuruh penjaga tersebut beristirahat karena dia sudah aman sekarang. Dua pahlawan lainnya tiba dan menanyakan keadaan semua orang. Mereka meminta maaf karena terlambat dan memuji manusia karena telah bertahan. Para prajurit terkesan. Salah satu dari mereka mengaku tidak bisa berhenti gemetar. Pemimpin berjubah itu mengamati situasi dalam diam, terlihat sangat tenang. Rekannya adalah seorang elf bernama El dan seorang pendekar pedang bernama Ras. Pendekar pedang itu menyuruh mereka maju sementara sang penyihir menyiapkan mantra berikutnya. Sang elf menyiapkan anak panahnya, menyalurkan sihir angin ke dalamnya. Dia menarik tali busur dengan anak panah yang bersinar hijau terang. Dengan tatapan fokus, dia membidik musuh di bawah dan menembakkannya. Anak panahnya berlipat ganda, mengenai banyak monster sekaligus. Sementara itu, pemimpin mereka menunjukkan cincin sihirnya yang bersinar dengan kekuatan besar. Dia berdiri di tepi tembok, menggunakan bukunya untuk menciptakan tornado yang melemparkan semua monster ke udara. Setelah itu, sang elf terlihat sangat lelah. Pemimpin kelompok melompat tinggi, menyentuh salah satu permata di buku sihirnya untuk mengaktifkan kemampuan baru. Buku itu bersinar intens dengan energi petir ungu dan cahaya emas yang bercampur di udara. Pemuda berambut putih itu menciptakan bola kekuatan besar di atas kepalanya dan menembakkannya ke langit seperti seberkas cahaya besar. Sihir itu menyebar di langit, menciptakan gelombang energi masif. Dia menggunakan mantra bernama Rain of Charafos, sebuah kemampuan guntur dan hujan. Petir ungu menghujani monster-monster di bawah. Teman-temannya terkesan sekaligus ngeri. Setelah serangan itu, pemuda berjubah itu menutup bukunya dengan puas dan berjalan turun seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengatakan semuanya sudah berakhir. Prajurit itu terdiam karena mereka bahkan tidak bisa menggores makhluk-makhluk itu sebelumnya. Sang prajurit akhirnya teringat rumor tentang si serigala putih, Grey Mare Smith. Tiba-tiba, pasukan bantuan kerajaan manusia tiba. Sang penyihir memutuskan untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepada bala bantuan. Sebelum pergi, dia memberikan sebuah kertas kepada prajurit yang bingung. Pemuda itu bertanya apakah mereka boleh lewat karena mereka harus melanjutkan perjalanan ke kerajaan naga. Dengan jentikan jari, sebuah bola cahaya diluncurkan ke udara seperti kembang api, membuka jalan bagi mereka. Trio pahlawan itu berangkat menuju matahari terbit. Sang elf merebahkan diri ke tanah dan bertanya apakah batu sihir yang mereka cari benar-benar ada. Ras menyatakan dia akan mengikuti Tuan Alan apapun yang terjadi. Alan menoleh ke belakang saat sang elf berteriak agar tidak ditinggalkan sendirian. Alan memperhatikan rekan-rekannya dengan senyum tipis, lalu menyuruh mereka terus bergerak karena perjalanan masih jauh. Tujuan mereka adalah mencari batu mana primal. Di tempat lain, dijelaskan bahwa di antara permata benua, ada beberapa yang istimewa yang menyimpan sihir kuno, mereka dikenal sebagai batu sihir. Adegan berpindah ke sebuah aula dansa di mana seorang bangsawan mengadakan pesta besar. Namun di bawah tanah, orang-orang yang diperbudak dipaksa untuk memoles batu dalam kondisi kerja yang mengerikan. Seorang bocah laki-laki dengan rambut hitam putih berhenti bekerja saat jam berbunyi, tetapi seorang penjaga menangkapnya dan mengeluh bahwa polesannya tidak bagus. Penjaga itu memamerkan permata yang mengkilap sebagai contoh. Saat bocah itu mencoba mengambil kembali batu yang sedang dikerjakannya, dia didorong ke tanah oleh pengawas tersebut. Anak laki-laki itu memelototi pengawas yang bertanya apakah itu dia lagi. Dengan sedikit cairan mengalir dari sudut mulutnya, ia terus menatap pria itu.
Matanya bersinar, dan penjaga yang kesal itu mengatakan bahwa tatapan tersebut benar-benar membuatnya naik pitam. Pengawas itu bertanya apakah ia merasa hebat hanya karena pandai mengasah batu. Dengan rakus, pria itu mendorong si anak yang berada di tanah menggunakan kakinya. Pemuda itu meringkuk akibat benturan tersebut. Saat pengawas berkata bahwa ia perlu diberi pelajaran, ia menjambak rambut si anak dan mengatakan bahwa anak itu bisa mengasah batu milik semua orang. Dengan senyum yang aneh, si pemuda menyuruh pria itu untuk membiarkan hal tersebut menentukan berapa banyak pukulan yang akan diterima. Kemudian, kedua penjaga itu mulai memukuli si anak tanpa ampun. Salah satu pukulan mendarat tepat di wajahnya, namun ia tampak tidak bereaksi. Setelah selesai, mereka meninggalkannya di lantai dan menyuruh tahanan lain pergi ke tempat tidur mereka. Dengan susah payah, pemuda itu menyeret dirinya ke arah pengawas yang menatapnya. Ia menyentuh salah satu bahu mereka dan berkata bahwa itu tadi baru 3 pukulan sejauh ini. Pria itu bingung, dan si pemuda memintanya untuk memukulnya 3 kali lagi sebelum ia pergi. Dengan mata yang bersinar merah muda, ia mengingatkan penjaga itu tentang kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Terkejut, pengawas itu membentak dan berteriak agar si anak tidak menyentuhnya. Namun pemuda itu bersikeras dan terus menempel pada pria itu, meminta lebih. Ia terus memohon, hingga penjaga itu bertanya apakah ia sudah gila. Kehilangan kesabaran, kedua pria itu mulai menghajarnya lagi dengan lebih keras. Bahkan saat didorong ke sana kemari, tatapan si pemuda tetap teguh sambil berteriak menyuruh mereka menjauh. Seorang pria tua, yang juga diperbudak, hanya menyaksikan kejadian itu saat ia didorong oleh penjaga. Berikutnya, anak itu dilemparkan dengan paksa ke dalam sel yang gelap dan dingin. Ia duduk di lantai sendirian dan terluka. Di samping tahanan lain yang pingsan, seberkas cahaya masuk melalui jendela penjara, sedikit menerangi lingkungan yang suram itu. Saat terbangun, si pemuda menyadari bahwa hari sudah pagi, dan ia merasa sudah bertindak agak terlalu jauh. Ia mengingat sambil tersenyum berbagai warna batu yang pernah ia lihat, seperti merah dan kuning. Itu adalah pertama kalinya ia melihat permata biru muda, dan ia merasa batu itu lebih padat daripada yang lain. Sambil memegang permata di tangannya, ia mengaguminya, berpikir betapa indahnya batu itu. Ia berharap bisa melihat lebih banyak jenis batu jika saja mereka membiarkannya mengasah batu dengan normal. Tiba-tiba, sebuah tatapan tajam muncul di kegelapan, menatapnya dengan intens. Penjaga muncul di sel dan berteriak agar semua orang keluar karena sudah waktunya bekerja. Pria tua yang tadi mendekat dan bertanya apakah si anak bisa berdiri. Pemuda itu menjawab bahwa ia bisa, dan si pria tua dengan hati-hati membantunya berdiri. Tahanan lain merasa sikap si pria tua itu aneh karena ia tidak pernah berbicara dengan anak itu sebelumnya. Sambil menaiki tangga, si anak berpikir bahwa sejak ia tiba, tidak ada seorang pun yang pernah berbicara padanya. Kembali ke meja pengasahan, si pria tua duduk di sampingnya dalam diam. Anak itu bertanya apakah ia butuh sesuatu, dan si pria tua menjawab, hanya sedikit. Pengawas datang dan memperingatkannya untuk mengasah batu dengan benar hari ini, dan si anak setuju. Pria itu masih mengancamnya, mengatakan bahwa ia akan dipukuli jika ketahuan tertidur lagi. Pemuda itu mengabaikan ancaman tersebut dan fokus pada batu di tangannya. Ia menganalisis sebuah batu ungu, bertanya-tanya apakah warnanya bercampur dengan merah tua. Dengan senyum penuh semangat, ia tidak sabar untuk melihat bagaimana rupa permata itu setelah dipoles. Pria tua di sampingnya kemudian bertanya mengapa ia melakukan hal itu kepada para penjaga. Anak itu menjawab bahwa ia sedang mencoba berkonsentrasi, tetapi si pria tua bersikeras pada pertanyaannya. Karena tidak mengerti sama sekali, si pemuda berbalik dan bertanya apa maksud pria tua itu. Ia mengatakan itu bukan apa-apa dan bahwa ia hanya ingin mengasah batu karena itulah yang ia sukai. Anak itu mengungkapkan bahwa ia tidak pernah melihat sesuatu yang indah di ganggang tempat ia tumbuh sebagai anak yatim piatu. Di masa lalunya, ia hanya berjuang untuk bertahan hidup dan merasa seperti cangkang kosong. Ia mengakui bahwa diperlakukan sebagai budak di tempat itu adalah mimpi buruk yang nyata. Namun selama ia berada di sana, ia bisa mengasah batu-batu misterius dan mempesona ini. Pria tua itu menatapnya dengan ekspresi serius dan penuh tanya setelah mendengar ceritanya. Ia bertanya apakah anak itu rela dipukuli dan mengorbankan waktu tidurnya hanya demi batu-batu itu. Merasa terganggu, si pemuda menyuruh pria tua itu meninggalkannya sendirian, karena apa yang ia sukai bukan urusannya. Ia kemudian berkata bahwa ia sangat menyukai keindahan permata kecil yang misterius itu. Pria tua itu mengambil sebuah batu kasar dan bertanya apakah menurutnya kerikil kecil ini indah. Mata si anak berbinar dan ia berkata, semakin kau mengasahnya, semakin pola di dalamnya bersinar. Pria tua itu terkejut dan mengakui bahwa melihat batu-batu itu bersinar membuatnya merasa lebih tenang. Terkejut, ia bertanya bagaimana anak itu bisa melihat hal tersebut, dan si pemuda tidak mengerti mengapa ia begitu heran. Pria tua itu menjadi termenung sambil mengelus jenggotnya dan berkata bahwa ia memahami situasinya. Kini dengan tatapan yang berbeda, ia berpikir bahwa anak ini mungkin memiliki apa yang diperlukan. Pria tua itu menjelaskan bahwa apa yang dilihat anak itu sebenarnya adalah sihir yang sangat kuno. Permata khusus yang menyimpan kekuatan ini dikenal sebagai Magic Stones, batu sihir. Singkatnya, sihir yang luar biasa ada di dalamnya dan dapat digunakan dengan sebuah grimoire.
Namun batu yang mereka asah di sana hanyalah sebagian kecil dari jenis yang paling murah. Anak itu terkejut dan bertanya apakah ada batu indah lainnya di tempat lain. Rambut si pemuda bahkan berdiri tegak saat pria tua itu memastikan bahwa batu-batu itu ada di luar sana di dunia luas. Ada batu sihir dengan kekuatan angin, api, dan air. Ada banyak sekali batu sihir dengan segala jenis kekuatan, jauh lebih banyak daripada yang mereka asah. Anak itu menyadari bahwa dunia penuh dengan berbagai jenis batu sihir. Ia bertanya-tanya apakah jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di tempat itu. Pemuda itu memanggil si pria tua dan memintanya untuk menceritakan lebih banyak tentang batu sihir. Ia bertanya di mana ia bisa menemukannya, dan pria tua itu berkata bahwa ia harus keluar dari sana terlebih dahulu. Pikiran untuk meninggalkan tempat itu membuat si anak benar-benar terkejut. Tiba-tiba sesuatu terjadi dan si pria tua terlempar ke tanah, menjatuhkan sebuah batu. Anak itu berlari untuk membantu pria tua itu saat seorang bangsawan bertanya siapa yang sedang berbicara tentang pergi. Tiba-tiba seorang pria berpakaian bangsawan muncul memegang sebuah grimoire yang indah. Buku di tangannya memiliki penampilan mewah dan tampak sangat kuat. Anak itu membeku, menatap pria yang muncul entah dari mana. Dikelilingi oleh penjaga, bangsawan itu bertanya kemana tahanan itu pikir dia akan pergi. Mata hijaunya bersinar penuh amarah saat dia memelototi kedua budak tersebut. Pemuda itu tetap terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu mengejek, mengatakan bahwa dia tidak membayangkan hal itu. Tahanan itu masih punya energi untuk memikirkan hal semacam itu. Dengan kebencian di matanya, si pria tua menyebut nama pria itu, Malik. Ia berkata pria itu punya nyali besar untuk muncul di hadapannya. Bangsawan itu hanya menatapnya dengan senyum yang sangat mengejek. Anak itu bertanya apakah mereka saling kenal, dan si pria tua membenarkannya dengan tatapan serius. Pria tua itu mengungkapkan bahwa Malik telah menyimpang dari jalan para penyihir. Ia menyebutnya pengkhianat, dan bangsawan itu berpura-pura tersinggung oleh tuduhan tersebut. Sang penjahat berkata bahwa mereka telah bekerja sama sebagai penyihir selama lebih dari 30 tahun. Pria tua itu membenarkannya sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebuah kilas balik menunjukkan keduanya saat mereka masih muda dan bagaimana si pria tua selalu mempercayai penjahat itu. Ingatan berlanjut menunjukkan keduanya bersenang-senang bersama di sebuah pesta. Namun segalanya berubah 2 minggu lalu ketika seorang gadis disandera. Pria tua itu menuduh Malik menggunakan gadis itu untuk mencuri bukunya dan menjual batu-batu. Sebagai kepala penyihir grimoire, ia berkata tidak bisa memaafkan pengkhianatan itu. Bangsawan itu tertawa dan menyebut mantan temannya itu munafik di depan wajahnya. Ia mengungkapkan bahwa cucu perempuan si pria tua disandera karena dia terlalu lembut. Kita mengetahui bahwa pria tua itu adalah seorang jenius yang telah menguasai lebih dari 10 jenis sihir kuno. Karena kekuatannya, ia dikenal sebagai The Orchestrator of Miracles, sang pengatur mukjizat. Grimoire miliknya bersinar terang, menunjukkan betapa kuatnya dia sebenarnya. Sang penjahat mengejeknya, mengatakan bahwa tanpa buku itu, dia hanyalah orang tua yang lemah dan tidak berguna. Dengan tatapan penuh kebencian, lelaki tua itu menyuruh si penjahat untuk menjauhkan tangan kotornya dari bukunya. Malik mengulangi kata-kata penyihir itu dengan senyum sinis dan sarkastik. Ia mengaku sempat mengira bisa menggunakan kekuatan grimoire tersebut, namun gagal. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak bisa memanggil sihir kuno pada tingkat yang sama. Karena kesal, sang penjahat melemparkan buku itu ke tanah, menyebutnya sebagai sampah tak berguna, dan seketika permata di sana bersinar. Si anak lelaki bertanya-tanya cahaya apa itu. Saat buku dan batu-batu indah itu bercahaya, permata yang berserakan di lantai memancarkan cahaya warna-warni yang kuat yang menerangi tempat itu. Mata pemuda itu berbinar dan jantungnya berdegup kencang tak terkendali melihat pemandangan tersebut. Ia merasakan koneksi yang kuat dengan benda batu ajaib itu seolah-olah mereka adalah bagian dari dirinya. Sebuah visi kosmik menunjukkan bahwa sang pemuda merasa seakan batu-batu itu memanggilnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sang penyihir bukan berasal dari alat-alat sihir di lantai itu. Pemuda itu bertanya-tanya dari mana kekuatan lelaki tua itu berasal jika bukan dari buku. Malik kemudian memahami bahwa kekuatan sejati mantan temannya itu berasal dari matanya. Sang penjahat meneriakkan nama penyihir itu, yaitu Klaus, dan menyuruhnya untuk segera membocorkan rahasianya. Ia mencengkeram Klaus dan bertanya bagaimana dia bisa melihat kekuatan dari batu-batu sihir tersebut. Klaus mencoba melawan dan mendorong sang penjahat menjauh dengan bantuan si pemuda, tetapi salah satu penjaga menyerangnya dari belakang dengan pukulan yang keras. Pemuda itu berteriak memanggil lelaki tua itu sementara salah satu anak buah Malik menahannya. Terpuruk dan berlutut, Klaus menatap mantan rekannya dengan penuh penghinaan. Ia berkata bahwa meskipun ia memberitahu rahasianya, sang penjahat tidak akan bisa melihatnya. Sang penyihir menghinanya, mengatakan bahwa mata Malik telah tertutup dan penuh dengan keserakahan. Malik menjadi murka karena provokasi itu dan memaki-makinya. Ia menjambak rambut lelaki tua itu dan menyebutnya bajingan yang sombong dan munafik. Sang penjahat berkata bahwa saat ini Klaus hanyalah sampah yang rapuh dan tak berdaya. Ia mengancam akan menjadikannya subjek uji coba untuk mencuri kekuatannya. Bangsawan itu ingin mengambil mata dan kekuatan Klaus untuk dirinya sendiri bagaimanapun caranya. Ia bersumpah akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat para penjaga mengambil buku itu,
Malik membalikkan badan dari mantan temannya dan mulai berjalan pergi. Ia mengambil sebatang lilin yang menyala dari tempatnya di dinding penjara. Dengan gerakan cepat, sang penjahat melemparkan lilin itu ke arah benda-benda sihir. Pemuda itu menyaksikan adegan tersebut, terkejut oleh tindakan kejam dan tak terduga sang bangsawan. Lilin itu melayang di udara dan mendarat tepat di atas grimoire di lantai. Klaus berteriak putus asa dan bertanya apa yang Malik pikirkan dengan membakar bukunya. Sang penjahat berkata jika kekuatan itu tidak berasal dari buku, maka buku itu tidak lagi berguna. Dengan senyum jahat, ia menyatakan akan memastikan Klaus tidak akan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Para penjaga memegangi sang penyihir dengan erat saat ia berteriak meminta sang penjahat untuk berhenti. Api melahap grimoire dan batu-batu sihir yang ada bersamanya. Api menyebar dan salah satu permata terbang ke arah pemuda yang sedang terpaku. Batu yang bersinar itu berhenti tepat di depan wajahnya dan matanya melebar. Pemuda itu berlari ke arah api dan Klaus menyaksikannya dengan kaget. Tanpa berpikir panjang, sang pemuda melemparkan dirinya ke tengah kobaran api, mengejutkan semua orang. Meski tangannya terbakar, ia menahan rasa sakit demi mengambil benda-benda sihir itu. Dengan wajah berkeringat, ia berpikir bahwa ia harus menyelamatkan batu-batu itu bagaimanapun caranya. Ia mulai memungut semua batu sihir yang berserakan di lantai. Klaus dengan putus asa berteriak agar pemuda itu mengambil buku yang juga sedang terbakar. Pemuda itu tetap berlutut di tengah kobaran api, sepenuhnya fokus pada misinya. Salah satu penjaga mencoba memadamkan api dengan kakinya dan menyuruh pemuda itu berhenti. Malik mencengkeramnya dengan marah dan bertanya apa yang dipikirkan bocah itu. Sang penjahat menatap benci saat asap mengepul dari api yang padam, tetapi sang pemuda memegang kaki pria itu dan dengan tatapan mengancam menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dengan sekali dorongan, pemuda itu berhasil lepas dari penjaga dan kembali ke api. Ia mengulurkan tangannya ke arah grimoire untuk mencoba menyelamatkannya dari api. Dengan wajah penuh tekad, ia mencoba yang terbaik untuk menjangkau buku itu. Akhirnya, pemuda itu berhasil meraih grimoire yang menyala dengan tangan kosong. Dengan senyum di wajahnya, ia merentangkan tangannya untuk menggenggam benda berharga itu. Saat ia menyentuh buku itu, cahaya emas yang sangat kuat mulai bersinar. Pemuda itu sepenuhnya tertelan dalam pilar cahaya dan api yang membumbung tinggi ke langit. Klaus menyaksikan pemandangan itu dengan kaget dan bertanya-tanya mungkinkah pemuda itu adalah orang yang ia bayangkan. Di dalam cahaya, pemuda itu bingung, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ia merasakan tubuhnya terbakar dari dalam seolah-olah berada dalam pusaran api. Matanya bersinar merah dan ia melihat segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan intens. Sebuah bola energi yang cemerlang muncul dan ia merasa bisa melakukan apa saja sekarang. Malik tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Cucu perempuan Klaus memperhatikan dari kejauhan dan bertanya-tanya bagaimana seorang anak laki-laki yang diperbudak bisa menjadi seorang Grimoire Smith. Sang penjahat menjadi putus asa dengan situasi tersebut dan mulai berteriak pada anak buahnya. Ia memerintahkan salah satu penjaga untuk membawakannya buku yang dipegang bocah itu. Malik sendiri kemudian berlari untuk merampas grimoire dari tangan pemuda itu sekarang juga. Pemuda itu memegang buku bercahaya yang tampaknya telah terhubung dengannya. Dengan tekad bulat, ia membuka grimoire-nya dan berkata tidak akan membiarkan buku itu jatuh ke tangan Malik. Sang penjahat menggunakan mantra air untuk menyerang pemuda yang telah membangkitkan kekuatannya. Namun, sang pemuda menggunakan grimoire dan merapalkan mantra air yang disebut Aqua Delete. Sang penjahat juga menggunakan bukunya untuk mengendalikan air dan menciptakan serangan yang kuat. Serangan air sang bangsawan merangsek maju untuk memadamkan api yang melindungi si pemuda. Namun, mantra pemuda itu menciptakan penghalang air yang melindunginya dari serangan tersebut. Malik terkejut sekali lagi karena ia tidak menyangka bocah itu tahu cara membela diri. Selanjutnya, ledakan cahaya terjadi di tempat pemuda itu berada, membutakan semua orang. Ia melihat api di sekelilingnya dan menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Pemuda itu menemukan bahwa ia bisa menggerakkan api dan menciptakan dinding api dengan tangannya. Sang penjahat bingung dan bertanya-tanya apa yang istimewa dari bocah itu. Sang penjahat terkejut karena pemuda yang baru bangkit itu sudah bisa memanipulasi sihir. Dengan grimoire di tangan, pemuda itu berlutut, dikelilingi oleh api yang sekarang ia kendalikan. Klaus menyadari mata spesial pemuda itu bisa melihat huruf-huruf sihir kuno. Ia memahami bahwa pemuda itu memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan jenis kekuatan tersebut. Dengan batu dan buku yang tepat, sangat mungkin untuk melepaskan kekuatan sihir yang tak terbayangkan. Lelaki tua itu kemudian berpikir bahwa anak ini mungkin adalah jenius yang luar biasa, tetapi ia khawatir karena meskipun berbakat, sang pemuda masihlah seorang pemula yang tidak berpengalaman. Penyihir itu takut Malik terlalu kuat untuknya dan jika terus begini, keadaan akan memburuk. Sang penjahat meluncurkan serangan air yang berbenturan dengan api yang dikendalikan oleh pemuda itu. Dengan putus asa, Klaus berteriak memanggil pemuda itu sambil mencoba melepaskan diri dari tangan penjaga. Pemuda itu kemudian menyadari apa yang perlu ia lakukan untuk membalikan keadaan dalam pertempuran ini. Dengan wajah berkeringat, ia berpikir harus menyerahkan buku itu kepada si lelaki tua bagaimanapun caranya. Ia mulai berlari ke arah Klaus, meninggalkan jejak api di belakangnya.
Malik menciptakan gelombang air raksasa dan berkata tidak akan membiarkan bocah itu lewat. Dengan tatapan murka, sang penjahat bersiap untuk mengakhiri ini semua untuk selamanya. Air merangsek maju dan pemuda itu bersiap untuk menyerahkan grimoire sebelum ia terkena serangan. Pemuda itu melompat ke udara dan melemparkan buku itu dengan sekuat tenaga ke arah Klaus. Benda itu melayang di udara di tengah bentrokan api dan air di medan pertempuran. Keduanya dihantam langsung oleh gelombang air yang membanjiri seluruh tempat itu. Sang pemuda berteriak memanggil si pria tua saat ia terlempar jauh bersama batu-batu sihirnya. Meski terpukul mundur, Klaus berhasil menangkap permata-permata yang berjatuhan di tengah kekacauan tersebut. Ledakan cahaya dan uap yang besar terjadi, dan Malik hanya menyaksikan pemandangan itu. Dampak ledakan melemparkan pemuda itu dengan keras ke dinding penjara bawah tanah. Ia jatuh ke tanah dalam keadaan lelah dan terluka parah. Setelah semua upaya itu, sambil terbaring di sana, ia membisikkan nama Malik dengan tatapan penuh amarah dan tekad. Klaus, yang kini memegang grimoire di tangannya, mulai menempatkan batu-batu tersebut pada tempatnya yang tepat. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa pesta Malik berakhir sekarang juga. Sang penjahat memperhatikannya dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan sangat tenang, ia bertanya apakah penyihir itu benar-benar berpikir orang sepertinya akan kalah dari seorang pria tua. Seorang penjaga kemudian membawa 3 anak aneh dengan bekas luka di kepala mereka dan mengenakan pakaian budak. Malik mengatakan dia membawa rekrutan baru yang tampak seperti sedang dalam kondisi tidak sadar, trans. Klaus terkejut dan bertanya apakah mereka adalah anak-anak lain yang diculik. Pemuda itu menyadari sesuatu yang hitam di salah satu bahu mereka dan bertanya-tanya apakah itu mana. Sang penjahat menunjuk ke tanda itu dan bertanya apakah itu yang mereka bicarakan. Ia menekan permata hitam itu dan berkata bahwa ia menciptakannya khusus untuk mengalahkan Klaus. Dengan gerakan cepat, pria itu tanpa ampun merobek batu tersebut dari tubuh sang anak. Anak itu jatuh ke tanah dan salah satu penjaga menendang tubuhnya ke samping. Tubuh anak kecil yang diperbudak itu tergeletak di tanah, tidak bergerak setelah serangan tersebut. Pemuda itu dan Klaus merasa ngeri melihat pemandangan kejam yang baru saja mereka saksikan. Salah satu penjaga ketakutan oleh tindakan bosnya dan menyebutnya bajingan. Klaus merasa ngeri dan bertanya apakah sang penjahat telah merendahkan diri dengan melakukan eksperimen pada manusia. Di tanah, tubuh anak-anak yang dijadikan subjek uji coba terbaring kaku. Sang pemuda tidak mengerti apa arti kata eksperimen dan merasa sangat bingung. Sang penjahat mengatakan bahwa sebagai penyihir, ia hanya menginginkan kekuatan dan bocah-bocah itu toh akan mati seperti sampah. Kebencian memenuhi hati sang pemuda saat mendengar kata-kata bangsawan yang kejam dan tidak berperasaan itu. Malik mendekati salah satu korban dan mengatakan ini demi penelitiannya. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa menjadi berguna bagi studi yang begitu luhur adalah sebuah kehormatan besar. Klaus meneriakkan nama pengkhianat itu dengan penuh amarah sementara yang lain tersenyum jahat. Aura merah gelap mulai terpancar dari tubuh Malik, menyelimutinya sepenuhnya. Untuk melindungi diri, Klaus menciptakan penghalang api yang melindungi orang-orang yang diperbudak lainnya. Dengan grimoire di tangan, ia meluncurkan ledakan api melawan serangan Malik. Sang pemuda memperhatikan segalanya dengan kagum, dan berkata bahwa itulah sihir sejati seorang penyihir. Namun sihir gelap sang penjahat terlalu kuat dan mulai menelan api Klaus. Sang penyihir merasakan tekanan serangan itu dan berjuang keras untuk mempertahankan penghalangnya. Malik mengejeknya dan berkata bahwa ia memimpikan hari di mana ia akan membuat Klaus berlutut. Ia mengancam akan menggunakan setiap tetes darah terakhir Klaus dan si pemuda sebagai subjek uji coba baru. Melihat situasi tersebut, sang pemuda menyadari bahwa pada tingkat ini, mereka tidak akan bisa menang. Dengan putus asa, ia mencoba menyeimbangkan dirinya di tengah kekacauan penjara bawah tanah. Pemuda itu kemudian melihat ke salah satu batu sihir yang berhasil ia selamatkan dari api. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa melakukannya lagi, jika ia menggunakan batu itu seperti sebelumnya. Suara Klaus bergema di benaknya, menyuruhnya untuk mengingat perasaan unik itu. Pemuda itu mengerti bahwa pola yang bersinar akan muncul jika ia berkonsentrasi keras. Ia menolak untuk menjadi subjek uji coba seumur hidupnya dan menggenggam batu itu erat-erat. Dengan teriakan tekad, pemuda itu berkata bahwa ia akan melihat semua batu tersebut. Ia ingin mengetahui semua batu sihir yang ada di luar tempat itu. Dengan mata yang bersinar ungu, ia memfokuskan seluruh energinya pada permata di tangannya. Dengan raungan amarah, energi ungu dan merah tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sihir kegelapan menyelimuti pemuda itu saat Malik dan Klaus menonton dengan kaget. Kekuatan yang dilepaskan begitu besar sehingga kedua penyihir itu tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan tersebut. Sang penjahat dan Klaus diliputi oleh energi gelap yang menyebar ke seluruh tempat. Dengan tatapan penuh kebencian, sang pemuda memerintahkan tempat itu dan sang penjahat untuk terbakar habis. Ia mengulurkan tangannya dengan batu tersebut dan melepaskan semua sihirnya sekaligus. Ledakan kekuatan terjadi di penjara bawah tanah, melemparkan semua penjaga jauh-jauh. Malik tidak percaya anak itu menggunakan sihir kuno bahkan tanpa memiliki grimoire. Sang penjahat meludahkan darah dan menjadi sangat marah karena semua itu seharusnya menjadi miliknya. Pemuda itu menyuruh semuanya terbakar menjadi abu saat ia melepaskan lebih banyak kekuatan. Matanya bersinar tajam dan batu di tangannya memancarkan cahaya merah.
Permata itu bersinar dengan kekuatan luar biasa yang diisi dengan energi gelap dan misterius. Aura api dan kegelapan terus meluas semakin jauh ke seluruh penjara bawah tanah. Batu di tangan pemuda itu berubah menjadi permata merah yang terpoles sempurna. Klaus menyadari bahwa pemuda itu menyebabkan batu-batu mana masuk ke mode mengamuk, berserk. Sang penjahat menjerit kesakitan saat ia mencoba mengendalikan kekuatan gelap yang mengonsumsinya. Ia menempatkan salah satu permata hitam di grimoire-nya untuk mencoba memperkuat sihirnya. Energi gelap berubah menjadi cairan hitam yang bergerak menuju sang pemuda. Malik berteriak bahwa dia hanyalah bocah budak yang tidak berarti dan meluncurkan serangannya. Serangan sang penjahat berbenturan dengan penghalang api pemuda itu, menciptakan pertarungan kekuatan. Kedua sihir itu bertabrakan di tengah penjara bawah tanah, menyebabkan ledakan besar. Bangsawan itu menjadi marah dan berkata dia tidak akan kalah dari seorang bocah yang baru saja bangkit kekuatannya. Sihir gelap dan api menari-nari di medan perang dalam tontonan cahaya yang memukau. Pemuda itu berkonsentrasi untuk menjaga penghalangnya tetap kokoh melawan serangan musuh. Dengan senyum percaya diri, sang pemuda menghadapi penjahat itu tanpa rasa takut di matanya. Penjaga Malik berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah semua kekacauan, sang penjahat meneriaki mereka, menyuruh mereka melakukan sesuatu terhadap bocah budak itu. Cucu perempuan Klaus juga hadir, dan para penjaga mengelilinginya untuk melindunginya. Pemuda itu menyadari dia perlu memikirkan strategi untuk keluar dari situasi ini. Salah satu penjaga mengatakan akan menjadi masalah jika mereka dikepung dan menyarankan untuk mundur. Anak buah lainnya mengatakan mereka harus segera mengeluarkan orang-orang yang diperbudak dari sana. Dalam hal ini, penjaga memutuskan mereka harus berurusan dengan pemuda itu terlebih dahulu. Sang pemuda berteriak kepada si pria tua dan memintanya untuk menjaga orang-orang yang diperbudak di belakang mereka. Klaus menerima pesan itu dan bersiap untuk melindungi para tawanan lainnya. Ia berbalik dan melihat orang-orang yang diperbudak meringkuk ketakutan di sudut penjara bawah tanah. Pertempuran antara pemuda itu dan sang penjahat berlanjut dengan keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka. Para penjaga maju untuk menyerang si pemuda, tetapi ia memukul mereka mundur dengan sihir apinya. Rantai si pemuda putus di tengah pertempuran, membebaskannya sepenuhnya. Salah satu penjaga terkena telak oleh api dan menjerit kesakitan karena serangan itu. Malik menjadi sangat marah dan berkata dia tidak akan membiarkan bocah sepertinya mempermalukannya. Dengan rantai yang putus, sang pemuda sekarang bisa bergerak bebas di medan perang. Keduanya saling memandang dengan kebencian saat pertempuran sihir berkecamuk. Klaus membantu anak-anak lain berdiri dan menyuruh mereka lari sekarang. Ia membuka jalan melalui api sehingga orang-orang lain bisa melarikan diri. Cucu perempuan Klaus menyaksikan pemandangan itu saat sang penjahat meluncurkan serangan kuat lainnya. Pria itu menggunakan pedangnya untuk mencoba memotong sihir si pemuda, tetapi gagal. Pemuda itu membalas dengan serangan api, dan sang penjahat mencoba melindungi dirinya dengan sihirnya. Dengan wajah penuh tekad, pemuda itu terus bertarung dengan segala yang ia miliki. Cucu perempuan Klaus menciptakan lingkaran sihir untuk melindungi dirinya dan para penjaga. Malik menjadi sangat marah dan mengatakan tidak mungkin baginya untuk kalah dari seorang bocah budak. Gadis itu meletakkan tangannya di lingkaran sihir dan merapalkan mantra perlindungan yang sangat kuat. Perisai sihir itu hancur berkeping-keping akibat hantaman serangan bocah itu, mengejutkan semua orang. Sang penjahat terkena permata hitam miliknya sendiri yang ia ciptakan untuk mengalahkan Klaus. Dengan teriakan kesakitan terakhir, pria itu dilalap ledakan api dan kegelapan. Api gelap menari-nari di sekitar si bocah yang menatap musuhnya yang telah jatuh. Penjahat itu bangkit dengan susah payah dan menghadapi pemuda yang telah menghancurkan semua rencananya. Ia menyentuh energi gelap yang menyakitinya dan bersiap untuk satu serangan terakhir. Dengan teriakan penuh kebencian, ia menyuruh bocah itu mati dan meluncurkan sebuah bola kegelapan. Sebuah bola sihir hitam terbentuk di sekeliling pemuda itu, mengurungnya di dalam. Cucu perempuan Klaus menyaksikan bola raksasa itu menutup sepenuhnya tanpa jalan keluar. Sang penjahat tersenyum puas, mengira ia akhirnya berhasil mengalahkan bocah itu. Namun tiba-tiba, bola itu mulai retak dari dalam keluar, mengejutkan semua orang. Pria itu terlempar jauh oleh ledakan kekuatan yang menyusul. Pemuda itu muncul dari bayang-bayang dan memperingatkan si penjahat agar tidak menghalangi jalannya lagi. Pria itu sepenuhnya dilalap api dan menjerit kesakitan. Ia kalah. Penjahat itu jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Saat si bocah berdiri mengawasinya, Klaus berkata ia tahu bocah itu punya potensi, tapi tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Ia terkesan karena bocah yang baru saja membangkitkan kekuatannya itu berhasil mengalahkan penyihir berpengalaman. Pemuda itu mendekat dan bertanya apakah Malik adalah seorang kriminal atas semua yang telah dilakukannya. Dengan senyuman, ia bertanya apakah mereka bisa membuat penjahat itu membayar kejahatannya. Klaus tersenyum dan berkata mereka bisa melakukannya sekarang juga. Ia menggunakan batu ajaib di grimoire-nya untuk merapalkan mantra teleportasi. Tubuh Malik diselimuti cahaya hijau dan menghilang dari penjara bawah tanah. Sang kakek berkata akan membawa pria itu ke permukaan untuk diadili. Bocah itu menggenggam batu di tangannya dan energi gelap mulai menghilang. Karena kelelahan, ia hampir terjatuh, tapi Klaus menangkapnya dan membantunya pulih. Sang kakek menyuruhnya untuk mengendalikan diri karena mereka akan meninggalkan tempat itu. Bersama-sama,
mereka menaiki tangga penjara menuju cahaya kebebasan. Saat mereka keluar dari kegelapan, sinar matahari menyambut mereka dengan langit berawan yang indah. Bocah itu menatap langit dan rantai yang rusak di lehernya, lalu berkata bahwa mereka bebas. Dengan senyum bahagia, ia merayakan keberhasilan mereka keluar dari sana. Pemuda itu memanggil sang kakek dan memintanya menunjukkan di mana bisa menemukan batu-batu ajaib. Namun, salah satu penjaga menunjuk ke arahnya dan berteriak bahwa Buddha itulah yang membakar rumah mewah tersebut. Dalam sekejap, bocah itu dikepung oleh sekelompok satria dengan pedang terhunus. Berikutnya, ia dibawa ke ruang sidang untuk diadili atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Seorang hakim mengetuk palu dan memulai persidangan terhadap budak yang tidak bersalah itu. Ia menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang budak yang dituduh membakar properti milik Tuan Malik. Dengan senyum menghina, hakim berkata tidak perlu ada pertanyaan lagi. Tanpa ragu, ia menjatuhkan hukuman untuk membawanya pergi, dan kerumunan orang berteriak untuk menyingkirkannya. Para bangsawan di kursi penonton menyebutnya budak kotor dan menuntut pengusirannya segera. Dua penjaga mendekat untuk membawanya, tapi bocah itu tetap menunjukkan tatapan menantang dengan gigi terkatup. Ia memelototi hakim yang menghukumnya secara tidak adil. Tiba-tiba, sebuah suara misterius muncul di ruang sidang dan menyatakan keberatan. Seorang pria berpakaian bangsawan dan berkacamata muncul untuk membela bocah itu dari tuduhan palsu. Si bocah menoleh dan mengenali kakek yang membantunya di penjara tadi. Hadirin terkejut saat mengenali sang maestro mukjizat, Lord Klaus. Ia berkata bahwa menghakimi seseorang hanya karena dia seorang budak tampaknya agak terburu-buru dengan tatapan serius. Penyihir itu kemudian menyapa Yang Mulia Raja secara langsung. Di singgasananya, Raja menyaksikan adegan itu dalam diam, tampak sangat bosan. Raja berkata sudah lama tidak bertemu dan menyapa Klaus. Ia bertanya mengapa orang sepenting itu mencoba melindungi seorang budak biasa. Pemuda itu mendengarkan percakapan dalam diam di samping pembela yang tak terduga itu. Klaus mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa bocah ini adalah murid barunya. Raja sangat terkejut dan mengulangi kata, murid. Tidak mengerti sama sekali. Ia mulai emosi dan berteriak apakah itu berarti seorang budak telah membangkitkan kekuatannya. Klaus kemudian menyerahkan grimoire dan sebuah batu ajaib yang bersinar kepada si bocah. Pemuda itu memegang benda-benda sihir itu dan menatap sang penyihir dengan ekspresi bingung. Matanya melebar karena terkejut atas tindakan orang tua yang menyelamatkannya. Dengan senyum lembut, penyihir tua itu mendorongnya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Bocah itu tersenyum tipis karena sekarang ia mengerti persis apa yang harus dilakukan. Ia memegang batu ajaib itu erat-erat dan bersiap. Ia berpikir bahwa agar orang-orang ini mendengarkannya, ia perlu menunjukkan nilai aslinya. Ia harus membuktikan bahwa dia bukan sekadar budak, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan. Dengan tatapan bertekad, ia bersumpah untuk menunjukkan kepada semua orang siapa penjahat yang sebenarnya. Para penjaga mendekat untuk melepas rantainya dan membawanya pergi. Tetapi Raja berkata jika dia benar-benar seorang pembuat grimoire, mereka harus mendengarkannya. Raja menjadi termenung dan mempertimbangkan kemungkinan seorang budak membangkitkan kekuatan. Namun, Raja berkata ia belum pernah mendengar ada budak yang menjadi pembuat grimoire. Seorang bangsawan di penonton setuju dan berkata bahwa mereka adalah keberadaan yang sangat langka. Pria lain mengatakan hanya sedikit yang bangkit setiap tahunnya dan mustahil bagi seorang budak. Untuk membuktikan bahwa mereka semua salah, bocah itu menempatkan batu ajaib ke dalam grimoire-nya. Gelombang air raksasa tiba-tiba muncul, menyelimutinya sepenuhnya di ruang sidang. Penonton terdiam melihat demonstrasi kekuatan bocah itu. Bahkan Raja terkejut dan menyaksikan semuanya dengan saksama. Dengan senyuman, bocah itu berkata bahwa itu adalah mantra air yang sangat sederhana untuk digunakan. Bangsawan tadi berteriak bahwa pasti ada kesalahan karena ini tidak mungkin nyata. Ia berkata banyak bangsawan ingin menjadi pembuat grimoire dan gagal. Bocah itu memutar matanya dan bergumam bahwa yang mereka tahu hanyalah bicara omong kosong. Bosan dengan pembicaraan itu, ia meluncurkan semburan air ke arah pria tersebut. Air itu mengepung sang bangsawan yang lumpuh karena ketakutan. Tidak dapat bergerak, ia berkeringat dingin saat air menari-nari mengancam di sekelilingnya. Pemuda itu berkata bahwa yang mereka tahu hanyalah bicara soal garis keturunan dan merendahkan orang lain. Ia bertanya apakah bangsawan dan pembuat grimoire begitu hebat sehingga mereka bisa lolos dari apapun dengan tatapan marah dan benci. Ia menuntut mereka menjawabnya sekarang. Air itu semakin dekat ke wajah sang bangsawan yang mulai berkeringat karena takut. Dengan terbata-bata, pria itu menjawab tentu saja tidak, karena itu tidak masuk akal. Ia berkata bahwa mengambil nyawa tidak pernah diizinkan oleh hukum, bagaimanapun situasinya. Dengan senyum percaya diri, bocah itu mendengarkan kata-kata bangsawan itu dengan cermat. Ia lalu berkata bahwa jika demikian, ada seseorang di sana yang pantas dihukum jauh lebih berat. Pria bertopi tinggi menatapnya dari kejauhan, tidak mengerti apa yang dia maksud. Pemuda itu berkata bahwa pria yang mencoba merenggut nyawanya dan nyawa si kakek adalah pelakunya. Ia menuduh Malik menggunakan anak-anak untuk eksperimen kejamnya. Raja menoleh ke samping dan memanggil Klaus untuk mengonfirmasi cerita bocah itu. Sang penyihir mengonfirmasi bahwa semua yang dikatakan murid barunya adalah kebenaran mutlak. Ia berkata bahwa tanpa bocah itu,
Ia tidak akan ada di sana dan menyarankan agar mereka mencari bukti di ruang bawah tanah. Si bocah teringat anak-anak yang dibawa Malik ke penjara sebelumnya. Ia tahu mereka bisa menjadi bukti eksperimen penjahat itu terhadap manusia. Pemuda itu berkata jika negara ini akan menyingkirkannya hanya karena dia seorang budak, silakan saja, tetapi ia memperingatkan bahwa ia akan berjuang dengan segenap kekuatannya untuk keluar dari tempat itu. Air yang ia kendalikan menyebar ke seluruh ruang sidang, membasahi beberapa bangsawan. Klaus kemudian menyela dan mengatakan bahwa itulah yang ia klaim akan terjadi. Ia bertanya kepada raja apakah tidak apa-apa membiarkan sebuah grimoire, buku sihir, yang sangat berharga, yang dianggap mitos, pergi begitu saja. Raja menatapnya dengan pandangan serius dan penuh pertimbangan. Setelah mendengar pertanyaan itu, keduanya berdiri di tengah ruang sidang menunggu keputusan yang mulia. Dengan helaan napas, raja berkata, tentu saja tidak, dan menyatakan bahwa persidangan telah usai. Ia memerintahkan para ksatria untuk segera menyelidiki properti milik Malik. Klaus dan bocah itu kemudian berbalik untuk meninggalkan ruang sidang setelah keputusan raja tersebut. Namun sebelum mereka pergi, raja memanggil nama Klaus untuk memberikan satu peringatan terakhir. Ia berpesan kepada sang penyihir agar tidak kehilangan pengawasan terhadap murid barunya yang menjanjikan itu. Klaus membungkuk dan berkata bahwa ia akan melaksanakan keinginan yang mulia. Di luar, bocah itu meregangkan tubuh dan merayakan fakta bahwa ia akhirnya bebas. Dengan senyum di wajahnya, ia merasa segar setelah sekian lama terperangkap. Klaus memperhatikannya dan berkomentar bahwa ia tampak sangat berbeda dengan pakaian itu. Bocah itu bertanya apakah ia adalah penyihir yang kuat karena mereka memanggilnya yang terkuat. Orang tua itu mengoreksinya dan menyuruhnya memanggilnya Master, Guru, serta menjelaskan bahwa ia adalah seorang grimoire Smith, pembuat buku sihir. Dengan penuh semangat, bocah itu bertanya di mana letak batu-batu tersebut dan apa saja yang ia butuhkan untuk perjalanan. Klaus menyuruhnya tenang, tapi bocah itu terus berbicara tentang persiapan. Sang guru berkata bahwa sebagai muridnya, ia harus mempelajari dasar-dasar dari mitos grimoire. Pemuda itu terkejut dan berkata bahwa ia hanya ingin mencari batu-batu itu, lalu Klaus memanggilnya, Alan. Dengan wajah cemberut, Alan mendengarkan guru barunya dengan sangat penuh perhatian. Klaus menjelaskan bahwa benua tersebut sangat berbahaya karena adanya iblis dari barat. Dengan tatapan serius, ia mencoba membuat bocah itu memahami gawatnya situasi. Ia berkata akan sangat gegabah untuk bepergian sendirian dan dia akan tewas bahkan sebelum sempat pergi. Meski begitu, bocah itu mengepalkan tinjunya, bertekad mengikuti impiannya apapun yang terjadi. Alan bersikeras ingin mencari batu-batu itu dan mengingatkan sang guru akan janjinya. Dengan tatapan teguh, ia mengatakan bahwa Klaus sendirilah yang menceritakan tentang dunia itu kepadanya. Sang penyihir menghela napas dan seolah memahami kegelisahan murid barunya yang berbakat. Ia menyentuh kepala bocah itu dengan buku sihirnya dan berkata bahwa ia sangat memahaminya. Klaus menjelaskan itulah sebabnya ia perlu menjadi seorang grimoire Smith sejati. Ia mengatakan bahwa untuk mencari batu sihir, Alan perlu memperoleh pengetahuan. Sang guru menunjukkan beberapa permata dan berbicara tentang sifat serta klasifikasinya. Ia menjelaskan bahwa sudut pandang bocah itu akan berubah jika ia memahami sihir. Jika ia belajar di menara sihir, ia akan mendapatkan kekuatan dan segala yang dibutuhkannya untuk pencariannya. Sang penyihir menyarankan Alan untuk menggunakan dukungan menara sihir demi keuntungannya sendiri. Ia berkata, dengan begitu, kau bisa hidup persis seperti yang kau inginkan di dunia ini. Alan mengulangi kata-kata gurunya dengan senyum tipis dan tatapan penuh pemikiran. Ia melihat tangannya dan batu sihir yang sangat ingin ia temukan. Pemuda itu mengerti bahwa untuk hidup sesuai keinginannya, ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dengan tatapan mantap, ia setuju dengan gurunya dan menerima tawaran tersebut. Ia berkata jika itu kata gurunya, maka ia akan pergi ke menara sihir. Namun dengan senyum nakal, ia memperingatkan bahwa jika ia merasa itu hanya buang-buang waktu, ia akan segera berangkat dalam perjalanannya tanpa pikir panjang. Klaus tersenyum dan berkata itu adil, karena ia mempercayai potensi muridnya. Ia kemudian menyambut bocah itu di menara sihir di mana semuanya akan dimulai. Menara itu menampakkan dirinya sebagai tempat yang agung, dan grimoire Smith terbaru telah tiba. Hari pertama Alan di menara sihir akhirnya dimulai dan ia siap untuk apapun. Gurunya kemudian mulai menjelaskan sedikit tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja di sana. Klaus mengungkapkan bahwa menara tersebut adalah pertahanan utama melawan monster, fiends, sekaligus pusat penelitian. Para pembuat buku sihir dapat mengambil misi negara atau fokus pada penelitian mereka. Semua orang di sana bebas mengikuti jalur yang mereka anggap terbaik bagi diri mereka sendiri. Protagonis kita mendengarkan dengan saksama saat gurunya melanjutkan penjelasan. Sang penyihir menunjuk ke arah tangga dan menyuruh pemuda itu pergi menyelesaikan pendaftaran akhirnya. Alan agak bingung ketika gurunya tiba-tiba mulai berjalan pergi. Klaus mengatakan bahwa ia memiliki urusan lain yang harus diurus dan tidak bisa menemaninya. Dengan tatapan serius, sang penyihir mendoakan keberuntungan bagi muridnya dalam perjalanan barunya. Bocah itu kemudian mulai menaiki tangga raksasa yang seolah tak berujung di menara sihir. Karena kelelahan, ia mengeluh bahwa tangganya terlalu panjang dan ia tidak sanggup lagi mendaki. Dengan wajah kesal, ia tampak tidak terlalu senang dengan jalan kaki yang panjang itu.
Akhirnya, bocah itu sampai di puncak dan bertanya-tanya apakah ini tempat yang benar. Dengan senyum nakal, ia mendekati konter untuk mendaftar. Tiba-tiba, sesuatu terbang melewati wajahnya dengan sangat cepat dan membuatnya terkejut. Ia menoleh ke samping dan melihat roda gigi raksasa bergerak di dinding ruangan. Pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya tempat apa ini dengan orang-orang yang melayang di sekitarnya. Salah satu penyihir sedang menulis di dinding yang bersinar dengan huruf-huruf emas. Ia menyadari bahwa dinding itu sebenarnya adalah sebuah buku raksasa dan merasa terkesan. Sementara itu, orang lain menggunakan buku sihir mereka sendiri untuk belajar dan meneliti. Alan tidak begitu mengerti apa yang dilakukan semua orang di tempat aneh ini. Seorang gadis pirang menabraknya dan bertanya apakah dia adalah Tuan Alan yang mereka tunggu-tunggu. Bocah itu dikagetkan oleh pendekatan tiba-tiba dari resepsionis yang ceria tersebut. Wanita itu tersenyum dan mengatakan bahwa pemimpin menara sihir telah memberitahunya tentang kedatangannya. Ia mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa dengan tanda tangannya, pendaftarannya akhirnya selesai. Selanjutnya, resepsionis menyerahkan tanda pengenalnya di atas nampan khusus. Sang protagonis melihat benda itu dan bertanya-tanya apakah itu sebuah batu mana. Wanita itu mengonfirmasinya dan menjelaskan bahwa karena dia adalah seorang magang, itu adalah batu air. Ia mengatakan Alan bisa naik peringkat dengan melakukan misi dan mendapatkan otoritas lebih. Dengan tidak sabar, ia bertanya apakah ia bisa mengambil misi sekarang, dan wanita itu menjawab ya, bisa segera. Resepsionis menunjuk ke buku raksasa yang ia lihat tadi dan menyebutnya Memorialia. Ia menjelaskan bahwa Memorialia menyimpan semua catatan misi dan penelitian di menara. Wanita muda itu juga mengatakan bahwa buku itu menyimpan data pribadi dan mengajaknya untuk menyentuh buku tersebut. Bocah itu kemudian mengulurkan tangannya ke arah buku sihir raksasa tersebut untuk berinteraksi dengannya. Saat menyentuh permukaannya, sebuah pesan muncul dan mengautentikasi aksesnya sebagai Alan. Pesan tersebut juga menunjukkan peringkat magangnya dan menanyakan apa yang ingin ia lakukan. Wanita itu menyarankan bahwa ia juga bisa menggunakan perintah suara dan menyarankan untuk meminta daftar misi. Pemuda itu berkata ia ingin menerima misi dan buku itu menunjukkan semua pilihan. Dengan senyum di wajahnya, resepsionis berkata ia tidak perlu mengatakannya sepotong-sepotong. Resepsionis menjelaskan bahwa sebagai aturan umum, para magang harus membentuk tim dengan seseorang yang berpangkat lebih tinggi untuk menjalankan misi. Sementara itu, buku sihir terus menunjukkan semua misi yang tersedia untuk dipilih. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa untuk misi pertamanya, sang guru sudah memilihkan satu untuknya, tetapi bocah itu menunjuk ke misi lain dan berkata ia lebih suka melakukan investigasi biji besi. Resepsionis itu menjadi gugup dan berkata misi itu untuk magang yang akan segera lulus karena melibatkan pertarungan melawan monster. Meski begitu, buku itu mengonfirmasi bahwa misi telah diterima, membuat si resepsionis panik. Ia berteriak bahwa Alan benar-benar menerimanya dan itu sangat berbahaya, tetapi pemuda itu tampak cukup tenang. Saat wanita itu panik, Alan bertanya siapa orang bernama Lucas yang ada di misi tersebut. Terkejut, resepsionis bertanya apakah ia belum bertemu rekan misinya. Ia mengungkapkan bahwa Lucas adalah satu-satunya murid dari Master of Miracles, yakni Klaus sendiri. Wanita muda itu mengatakan Lucas menjadi penyihir tingkat menengah dalam 4 tahun padahal normalnya adalah 10 tahun. Resepsionis lain muncul dan menyebutnya seorang jenius mutlak, dan Alan memasang wajah masam. Mereka berkata bahwa sang guru tidak mengambil murid selama berpuluh-puluh tahun tetapi menerima Lucas ini, dan rumor mengatakan dialah satu-satunya yang mampu mewarisi penelitian Klaus. Dari kejauhan, penyihir lain tidak sengaja mendengar seluruh percakapan resepsionis tersebut. Ia mendekat dan berkomentar bahwa ia mendengar murid magang baru itu dulunya adalah seorang budak. Wanita itu mengabaikan komentar tersebut dan malah memuja-muja Alan karena menganggapnya sangat lucu. Bocah itu mengabaikannya dan hanya memikirkan bagaimana rasanya memiliki senior magang bersamanya. Dengan dokumen misi di tangan, pemuda itu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Ia kemudian sampai di depan sebuah pintu yang sangat mewah, tampak sedang mencari seseorang. Bocah itu berpikir bahwa membentuk tim beranggotakan 2 orang sangatlah merepotkan. Namun ia memutuskan untuk bersabar sampai peringkatnya di menara naik. Saat masuk, seorang pria berambut pirang berteriak marah, mengatakan bahwa ini baru 3 hari. Bocah bertopeng itu mengeluh tentang kekacauan di sana dan bertanya-tanya mengapa tempat itu berantakan. Ia terus menggerutu tentang betapa tidak ada orang yang mengembalikan barang ke tempatnya. Sambil berjongkok, ia memungut beberapa dokumen penting yang tergeletak di lantai. Si pirang kemudian menyadari bahwa ia tidak sendirian dan memanggil sang master dengan tatapan serius. Murid muda itu bertanya siapa dia, dan Alan hanya menatapnya dalam diam. Dengan wajah terkejut, bocah bertopeng itu akhirnya mengerti siapa yang ada di sana. Ia memperkenalkan diri sebagai Lucas Fallon dan mengatakan bahwa ia adalah senior magang Alan. Bocah itu berpikir, jadi itu Lucas yang terkenal, dan mengakui bahwa ia sedikit terkejut. Sang senior bertanya apakah ia sudah diberitahu tentang misi yang akan mereka lakukan bersama. Ia menyuruh si pemula untuk santai karena ini misi pertamanya, ia akan berada di sana untuk membantu. Si pirang menyerahkan selembar kertas kepada bocah itu dan menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan apapun. Tetapi pemuda itu mengatakan bahwa ia tidak gugup dan akan baik-baik saja dalam misi tersebut. Kemudian,
Alan mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk mengambil misi yang berbeda dan menunjukkan kertasnya. Sang senior bingung dan bertanya apakah itu misi di tambang hutan selatan. Ia melihat segel resminya dan mengatakan bahwa tempat itu sama sekali bukan tempat untuk misi pertama. Mengabaikan peringatan itu, bocah itu hanya bertanya kapan mereka akan berangkat. Lukas menjawab bahwa jika mereka naik kereta pagi, mereka bisa sampai di sana dalam 2 jam. Alan hanya mengatakan mereka akan berangkat besok pagi dan mulai meninggalkan ruangan. Si pemula bahkan tidak menoleh ke belakang dan terus berjalan dengan aura yang sangat bertekad, meninggalkan Lukas sendirian di ruangan. Si pirang hanya menatap kertas-kertas yang berserakan di mejanya. Ia kemudian mengeluh keras karena ia baru saja merapikan seluruh kekacauan itu. Sementara itu, bocah itu berjalan menyusuri lorong melingkar dengan sebuah buku di tangannya. Ia berpikir rekan misi barunya tampak seperti orang baik. Namun setelah melihat sang senior memunguti kertas dari lantai, ia menyadari sesuatu yang lebih. Pemuda itu mengawasinya dari jauh. Saat Lukas mulai mempelajari materi-materi tersebut, Alan memutuskan bahwa karena mereka bepergian bersama, tidak perlu menjadi teman. Bocah itu memutuskan untuk mengambil beberapa buku yang terlihat berguna selagi ada kesempatan. Dengan buku-buku di tangannya, satu-satunya keinginannya saat itu adalah membaca semuanya dengan senyum penuh tekad. Ia tenggelam dalam bacaannya, sepenuhnya fokus untuk belajar. Dalam salah satu dokumen, ia menemukan informasi tentang upacara Grimoire. Bocah itu ingin memulai perjalanannya sesegera mungkin untuk melihat batu-batu tersebut. Jadi, ia menghabiskan sepanjang malam belajar dan membaca berbagai buku di perpustakaan. Tiba-tiba, ia terbangun dan bertanya-tanya apakah ia tertidur tanpa menyadarinya. Pemuda itu kemudian berdiri dan melihat ke lantai bawah ruangan besar tersebut. Ia melihat rekannya masih bekerja di mejanya. Meskipun sudah sangat larut, sang senior tampak sedang menganalisis beberapa batu ajaib dengan perhatian besar. Mata bocah itu berbinar saat melihat permata indah yang dipegang rekannya. Salah satu batu memancarkan cahaya ungu yang kuat dan memiliki kilau yang sangat istimewa. Si pirang melanjutkan pekerjaannya dengan batu-batu ajaib tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi, tetapi ia merasakan kehadiran si pemula dan meminta maaf, bertanya apakah ia membangunkannya. Bocah itu menuruni tangga dan mendekati meja, sambil berkata, "Tidak masalah." Ia kemudian mengambil salah satu permata dan menyerahkannya kepada sang senior, yang mengawasinya dengan senyum di wajahnya. Bocah itu mengagumi batu itu dan berkata, "Ini sangat indah." Si pirang terkejut dan bertanya apakah si pemula juga bisa melihat sihir di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa di menara itu hanya master dan dirinya yang bisa melihat sihir kuno permata tersebut, tetapi bocah itu lebih tertarik pada bingkai emas dari batu kecil itu. Ia membandingkannya dengan yang lain dan mengatakan bahwa seperti yang ia duga, bingkai itu berbeda. Sang senior benar-benar bingung dengan komentar acak bocah itu. Kemudian pemuda itu menunjuk kedua permata dan menyatakan bahwa keduanya persis sama. Sang senior paham dan menjelaskan bahwa desain pinggirannya berbeda karena suatu alasan. Bocah itu menjadi penasaran dan bertanya tentang permata atribut dan turunan, derivative gems. Si pirang menjelaskan bahwa permata-permata itu diproses agar seorang penyihir dapat menggunakannya. Dengan tatapan penuh perhatian, Alan mengonfirmasi bahwa ia memahami penjelasan rekannya. Permata dibagi menjadi 2 jenis menurut sihir kuno di dalamnya. Permata atribut, memanipulasi kekuatan alam seperti api, air, tanah, dan angin. Permata turunan, menyebabkan fenomena yang bukan atribut, seperti kekuatan lainnya. Mereka bisa melakukan segala macam hal seperti melihat menembus objek dan banyak lagi. Sang senior melanjutkan penjelasan bahwa permata turunan juga dapat meningkatkan pendengaran. Bocah itu menunjuk ke slot kosong di Grimoire yang dipegang rekannya. Lukas kemudian menempatkan permata tersebut dan menunjukkan bahwa sirkuit di sebelah kiri dan kanan berbeda. Bagian kanan untuk permata turunan, sedangkan yang satunya untuk permata atribut. Si pemula bertanya apakah sirkuit itulah yang mengekstrak sihir kuno, dan si pirang mengonfirmasinya. Sang senior menjelaskan bahwa karena mereka memiliki Grimoire, mereka dapat menggunakan jenis sihir ini. Alan memegang permata atribut dan mengamatinya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Rekannya kemudian berkata bahwa Grimoire adalah hal yang paling penting dari segalanya. Pemuda itu mendengarkan penjelasan tersebut dengan saksama, tampak sangat fokus pada topik tersebut. Dengan tatapan serius, sang senior menyatakan bahwa bagi seorang penyihir, itu adalah hidup mereka sendiri. Bocah itu teringat bahwa masternya juga pernah mengatakan hal serupa. Sebuah ingatan tentang Klaus yang berteriak agar jangan menyentuh bukunya muncul di benaknya. Si pirang berkata bahwa Grimoire yang sempurna bagi penyihir membuat penggunaan sihir menjadi lebih mudah. Si pemula bertanya apakah kemudahan penggunaan benar-benar berubah sebanyak itu dengan buku tersebut. Sang senior kemudian mengerti mengapa bocah itu mengambil misi yang ceroboh. Ia menyadari bahwa hadiah untuk misi itu adalah hak untuk berpartisipasi dalam seleksi. Bocah itu membenarkannya, dan yang lebih tua menyuruhnya mengembalikan permata yang ia ambil. Dengan senyum, pemuda itu berpikir bahwa Grimoire-nya sendiri akan menjadi teman perjalanannya. Roda kereta berputar cepat saat mereka berangkat menjalankan misi. Keesokan paginya, keduanya akhirnya sampai di hutan selatan yang misterius. Si pirang berkomentar bahwa tanahnya sangat berlumpur karena hujan yang turun.
Bocah itu bertanya apakah itu desa penambang, dan rekannya membenarkannya. Mereka berjalan menuju desa, tetapi menyadari tidak ada orang di sekitar. Keduanya berdiri di sana mengamati desa yang benar-benar kosong dan sunyi. Si pemula bertanya apakah tambangnya sangat dekat sehingga membenarkan kesunyian tersebut. Rekannya menjawab ya dan bahwa pintu masuknya tepat melewati desa. Tiba-tiba, bocah itu merasakan sesuatu yang aneh dan menjadi waspada terhadap situasi tersebut. Pada saat itu, sebuah bayangan melesat dengan kecepatan tinggi tepat di antara kedua penyihir itu. Kemudian, beberapa binatang iblis dengan mata merah muncul untuk menyerang mereka. Sang senior berkata bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang harus mereka kalahkan dalam misi. Dengan tatapan serius, bocah itu mengonfirmasi bahwa ia memiliki grimoire yang diterimanya. Dari atas, kita melihat bahwa sepasang penyihir itu telah sepenuhnya dikepung oleh serigala. Bocah itu ingat permata yang dipinjamkan kepadanya untuk misi khusus ini. Ia menerima satu permata api, satu air, dan juga satu tanah untuk pertempuran. Si pirang berpikir bahwa menggunakan api akan menjadi yang tercepat tetapi bisa menyebarkan api. Jadi, ia menyuruh si pemula untuk tetap dekat agar ia bisa melindunginya dengan benar. Si senior bersiap untuk merapal mantra menggunakan permata atribut bumi miliknya. Namun, si pemuda tersenyum dan berkata bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri saat ia mengaktifkan sihirnya dengan tatapan penuh percaya diri. Pemuda itu bersiap untuk menunjukkan kekuatannya. Ia kemudian menyentuh permata bumi di wire hijaunya untuk merapal mantra pertamanya. Cahaya emas terpancar dari grimoire saat si pemuda bersiap untuk bertempur. Sebuah lingkaran sihir yang bersinar terbentuk di tanah tepat di bawah kakinya. Rekannya terkejut melihat si pemula menggunakan sihir dengan begitu mudah. Pemuda itu merasakan kekuatan dari permata tersebut dan meskipun ia merasa sulit untuk mengendalikannya, ia terus melanjutkannya dengan teriakan penuh tekad. Ia membangkitkan gelombang pasir raksasa dari tanah. Pasir itu berubah menjadi duri-duri tajam yang menghantam salah satu binatang iblis. Monster itu mulai larut menjadi partikel gelap setelah terkena serangan tersebut. Si senior yang tertutup debu menyaksikan pemandangan itu. Terkesan dengan apa yang dilihatnya, si pirang merasa terkejut dan pemuda itu menjelaskan bahwa ia baru belajar cara menjatuhkan monster kemarin. Dengan senyum di wajahnya, si senior akhirnya mengakui kemampuan si pemula. Ia mengakui bahwa pemuda itu layak menjadi murid sang guru dan meminta maaf. Kemudian, si senior menantangnya untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya saat mereka bertarung bersama. Duo ini bertarung dengan sinkronisasi yang sempurna, menggabungkan serangan bumi dan angin. Tiba-tiba, salah satu serigala melompati atap untuk menyerang si pirang secara mengejutkan, tetapi kedua penyihir itu waspada dan siap menghadapi serangan tak terduga. Sebuah teriakan dari jauh menarik perhatian mereka, dan mereka menoleh ke arah tambang. Mereka melihat salah satu penambang diserang oleh binatang iblis. Tanpa berpikir panjang, keduanya menggunakan sihir untuk meluncur menuju bahaya. Si pemula mengeluh bahwa tempat itu masih terlalu jauh dan mereka mungkin tidak akan sampai tepat waktu. Saat itu juga, rekannya mencengkeram kerah bajunya, membuat pemuda itu bingung. Si senior memegangnya erat-erat dan menyuruhnya untuk tidak melepaskan wire apapun yang terjadi. Dengan tatapan serius, si pirang mulai merapal mantra angin. Sebuah pusaran angin mengelilingi mereka dan melontarkan mereka ke udara dengan kecepatan luar biasa. Si senior meneriakkan nama rekannya saat mereka terbang menuju tambang. Pemuda itu membuka matanya dan bersiap untuk apa yang akan terjadi saat mendarat. Di dalam tambang, salah satu pria dikelilingi oleh binatang buas dan tampak tidak punya jalan keluar. Duo ini terbang di atas serigala raksasa yang tampaknya merupakan pemimpin kelompok tersebut. Masih di udara, pemuda itu menggunakan grimoire-nya dan merapal mantra bumi lainnya ke tanah. Pilar-pilar bumi bangkit dari tanah, melindungi si penambang dari serangan makhluk-makhluk itu. Pria itu merasa lega dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya tepat pada waktunya. Si pirang menyuruhnya pergi ke tempat yang aman sementara mereka berdua menangani sisanya. Kemudian seekor serigala besar muncul dan si senior mengerti mengapa ada begitu banyak makhluk di sana. Binatang raksasa itu adalah ayah dari serigala-serigala lainnya, dan dia tampak sangat tidak senang. Mata pemuda itu berbinar, dan ia menyadari sesuatu di batu yang ada di dahi serigala itu. Ia bisa melihat cahaya emas yang sangat redup di dalam batu pusat makhluk itu. Pemuda itu bertanya kepada rekannya apakah mungkin untuk mengalahkan monster tanpa menghancurkan batunya. Penglihatan khususnya mengungkapkan bahwa di dalam batu monster itu, ada sebuah batu manusia. Tetapi rekannya tidak bisa melihat apa-apa dan bingung dengan pertanyaan si pemula. Pemuda itu bertanya-tanya apakah hanya dia yang melihatnya atau ada hubungan istimewa. Sambil tersenyum, ia memberitahu rekannya bahwa jika dia ingin tahu, dia harus melihatnya sendiri. Ia menjilat bibirnya dan berkata tidak ada pilihan lain selain mengambil batu itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa untuk melepaskan permata tersebut, mereka pertama-tama perlu menghentikan gerakan binatang itu. Mendengar itu, rekannya bertanya apakah dia benar-benar bisa melihat cahaya emas di dalam batu. Pemuda itu memastikan bahwa dia bisa, dan meskipun redup, dia melihatnya. Dengan itu, si pirang menyadari bahwa si pemula tidak berbohong dan bisa melihat sesuatu yang unik. Si senior pun menyetujui rencana tersebut, dan si pemuda menjadi sangat bersemangat. Ia mengatakan akan membantu, dan Alan menjelaskan bahwa ia akan menjebak makhluk itu agar yang lain bisa menyerang.
Si senior menganggap rencana itu cerdas dan mulai merapal mantra angin. Ia kemudian merapal mantra pengurung untuk menahan serigala raksasa itu di tempatnya. Makhluk itu terjebak oleh sihir dan si senior berteriak agar rekannya segera bergerak. Pemuda itu kemudian menyentuh permata bumi dan mulai membayangkan langkah selanjutnya. Ia fokus untuk menghancurkan tanah di sekitar monster dan mengubahnya menjadi pasir. Sementara itu, rekannya melayang di udara, menjaga binatang itu tetap terjebak dengan sihirnya. Si pemula tetap fokus pada mantranya untuk membuat pasir semakin halus. Dengan itu, tanah di sekitar makhluk itu berubah menjadi butiran pasir kecil. Monster itu meronta, tetapi tidak bisa melarikan diri dari jebakan yang perlahan terbentuk. Selanjutnya, pemuda itu menyiapkan permata air untuk langkah rencana berikutnya. Sejumlah besar air dituangkan ke atas pasir, mengubah segalanya menjadi rawa berlumpur. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu bersiap untuk menyelesaikan mantra pengurung. Kepala serigala itu terlempar ke belakang oleh kekuatan air yang mengeraskan lumpur. Melihat makhluk itu terjebak, pemuda itu berteriak agar rekannya menyerang. Pada saat itu di langit, si senior menyiapkan bilah angin untuk memotong batu monster tersebut. Ia mengarahkan tangannya dan melepaskan serangan dengan sekuat tenaga ke arah monster itu. Bilah itu menghantam wajah binatang itu tepat sasaran, tetapi tampaknya tidak berpengaruh apa-apa. Si pirang terkejut melihat serangan terkuatnya tidak berhasil. Pemuda itu juga terkejut karena sihir seniornya terpantul dengan mudah. Si senior menjelaskan bahwa dasar batu itu terlalu keras dan angin saja tidak akan bisa memotongnya. Pemuda itu bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan sekarang karena rencana awal gagal. Ia kemudian melihat ke arah permata api dan angin miliknya dan mendapatkan ide baru yang brilian. Menyadari bahwa angin saja tidak cukup, ia memutuskan perlu menggunakan permata api. Pemuda itu berteriak agar rekannya menggunakan serangan angin yang sama sekali lagi. Si pirang segera setuju dan menyiapkan bilah angin lainnya. Saat itu juga, si pemuda menggunakan permata api karena untuk benda yang keras, diperlukan panas. Energi merah yang intens mulai terpancar dari permata kecil di tangannya. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa menambahkan panas api ke sihir angin rekannya. Si pemula kemudian mengulurkan tangannya ke arah sihir yang sedang dibentuk. Si senior terpana melihat api bercampur dengan mantra anginnya. Dengan fokus, pemuda itu berhasil mencampurkan kekuatan api dengan angin. Serangan kombinasi yang sekarang membara itu meluncur menuju binatang iblis tersebut. Dengan tatapan serius, si senior menyaksikan serangan terakhir mendekati target. Pemuda itu berteriak, "Api!" Untuk akhirnya meluncurkan serangan gabungan dengan rekannya. Si pirang mengonfirmasi dengan teriakan dan melepaskan mantra itu dengan seluruh kekuatannya. Bilah angin berapi itu terbang dengan kecepatan tinggi. Serangan itu menghantam batu tepat di sasaran dan berhasil mencabutnya dari dahi monster tersebut. Dengan itu, tubuh monster mulai larut saat permata itu terbang menjauh. Pemuda itu kemudian mendarat dengan selamat di platform kayu terdekat. Rekannya merayakan kemenangan, mengatakan mereka akhirnya berhasil mendapatkan permatanya, tetapi ia menoleh dan melihat si pemula melompat dari platform untuk menangkap batu yang jatuh. Pemuda itu menyelam di udara dengan tangan terentang, mencoba meraih permata merah tersebut. Dengan tangan yang siap, ia bersiap untuk menangkap batu yang bersinar itu di detik terakhir. Ia akhirnya berhasil menangkap permata itu dan berteriak gembira bahwa ia mendapatkannya. Setelah mendarat, ia merayakannya sekali lagi dengan batu di tangannya, mengatakan bahwa mereka menang. Si pirang turun dan memuji rekannya sementara pemuda itu mengagumi batu monster tersebut. Si senior berpikir bahwa kemampuan mentah si pemula sudah setara dengan penyihir tingkat menengah. Ia ingat bagaimana bocah itu berhasil menggabungkan sihirnya dengan orang lain. Sambil tersenyum, ia menyimpulkan bahwa rekannya adalah seorang jenius sejati yang langka.